Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas rumah adat Sulawesi Tengah atau rumah adat suku Kaili dan Lore. Rumah adat ini adalah rumah adat Tambi. Rumah adat ini memiliki berbagai keunikan, antara lain pertama, bentuknya yang sangat simetris dan persegi tiga sama sisi pada bagian atapnya, dan atapnya ini terdiri dari dua fungsi utama, yaitu sebagai dinding dan juga sebagai atap. Dan keunikan rumah Tambi merupakan rumah adat yang paling populer di Sulawesi Tengah. Keunikannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu, pada cara pembuatannya, di mana cara pembuatannya menggunakan kayu balok yang disusun rapi sesuai ukuran sehingga rumah Tambi tidak memiliki tiang di bagian bawah. Nah, kalau dilihat dari jauh, rumah ini hanya memiliki satu ruangan. Akan tetapi kalau kita masuk ke dalam, maka rumah Tambi ini memiliki dua ruangan, ruang bawah dan ruang atas. Ruang bawah pun dibagi menjadi dua. Ruang dalam disebut lonta rarana, dan ruang yang kedua ialah gandaria atau juga disebut serambi atau teras. Ruang berfungsi sebagai tempat duduk para tamu dan sebagai tempat peristirahatan. Sedangkan pada bagian ruang atas atau lonta bavona sebagai mempunyai dua fungsi. Satu, tempat berlindung bagi anak-anak dan wanita pada saat ada kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan atau hasil panen yang melimpah, yang juga kita sebut dengan sebagai gampiri atau lumbung pangan, ataupun menyimpan hasil-hasil buruan seperti anoa, rusa, dan lain-lain atau kijangnya. Rumah Tambi dibangun oleh suku Kaili dan suku Lore yang menempati wilayah Sulawesi Tengah bersama suku-suku lainnya. Material dasar bangunan yang digunakan untuk membangun rumah adat Tambi adalah kayu balok berjenis kayu bonati yang tahan lama. Kayu jenis ini terkenal di Lembah Sulteng dengan teksturnya yang kuat dan tidak mudah dimakan rayap ataupun lapuk. Sedangkan atapnya menggunakan daun sagu atau rumbia atau ijuk yang disusun dengan rapi memanjang ke bawah. Pada bagian pintu dan dinding terdapat ornamen berupa motif khas suku Kaili, yaitu motif bebalua dan motif bati. Motif bebalua adalah berbentuk kepala dan tanduk kerbau yang merupakan simbol keperkasaan, kejayaan, dan sifat melindungi. Sedangkan motif bati ialah ukiran berbentuk kepala kerbau, anoa, rusa ataupun kijang, ayam, dan babi. Motif ini adalah simbol kesejahteraan dan kesuburan. Nah, ini adalah cara pembuatan rumah Tambi. Nah, ini adalah foto yang diambil di dataran Lore. Baik, ini adalah rumah Tambi. Di depannya ada situs purbakala, dan situs purbakala ini telah ada sejak 30.000 tahun sebelum Masehi sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbakala Sulawesi Tengah dan seluruh Indonesia, dan dibantu oleh peneliti-peneliti asing. Nah, ini adalah rumah adat Kulawi atau rumah adat
Kabupaten Sigi yang disebut dengan Lobo. Berbicara soal Tanah Kaili atau Sulawesi Tengah, peradaban yang sangat luar biasa ditinggalkan oleh para leluhur dari sejak 30.000 tahun yang lalu, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, karena peninggalan-peninggalan sejarah dan ukiran-ukiran batu serta fosil-fosil yang sudah ditemukan, bahwa peradaban yang paling tua di dunia itu adalah di Sulawesi Tengah. Dan itu tidak bisa dibantahkan oleh para ahli bahwa peradaban yang paling tua di dunia itu adalah di Sulawesi Tengah, dan utamanya di Indonesia ya, kalau kita berbicara seluruh Indonesia. Nah, ini adalah rumah adat di Kulawi atau rumah adat di Kabupaten Sigi. Jadi kalau berbicara rumah adat se-Sulawesi Tengah itu, tiap kabupaten dia mempunyai rumah adat sendiri-sendiri. Tapi rumah adat Tambi tadi adalah merupakan rumah adat Sulawesi Tengah, diambil dari suku Kaili dan Lore dan Bada. Ini adalah rumah adat Sulawesi Tengah yang juga merupakan rumah adat bagian Tambi, diambil juga, tapi diambil juga mirip Bantaya atau rumah adat yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi Kabupaten Sigi namanya Bantaya, kalau di Palu itu namanya Baruga. Nah, di hampir semua daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kalau kita lihat ini adalah rumah-rumah panggung bagian atas atau lereng bagian Palu, yaitu rumah suku Kaili Daa dan suku Kaili Inde. Mereka masih hidup nomaden di perbukitan-perbukitan yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini pemirsa, ini foto-foto yang ditampilkan adalah rumah daripada suku Kaili Daa dan suku Kaili Inde yang masih bermukim di pegunungan. Dan masih banyak di antara mereka yang berpindah-pindah atau nomaden di perbukitan di antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mereka ini, suku Inde dan suku Kaili Daa ini, mereka belum mampu berafiliasi, walaupun sebagian dari suku Inde dan suku Daa sudah banyak tinggal di kota, tapi masih banyak suku Kaili Daa Inde masih ada di pegunungan. Ini adalah Souraja. Nah, ini adalah Souraja di kota Palu yang dibangun oleh Raja Palu kala itu, yaitu nama beliau adalah Caco Ijasa. Sedangkan Souraja ini dibangun pada 1912. Ini adalah baju adat Sulawesi Tengah dari Kabupaten Sigi. Nah, ini juga baju adat Sulawesi Tengah dari Kabupaten Sigi, dari Kecamatan Kulawi. Jadi berbicara dari suku Kaili, banyak kebiasaan suku Kaili, yaitu adalah berburu babi hutan, kijang atau rusa, kemudian anoa sebagai makanan khas mereka untuk daging pada saat itu. Karena di lembah Sulawesi Tengah, lembah Palu, Kabupaten Sigi
dataran Lore itu masih banyak dihuni oleh hewan-hewan liar seperti anoa dan kijang. Nah, ini kita masih lihat adalah rumah Tambi, di mana rumah Tambi ini sangat populer dan bahkan banyak sekali arsitek-arsitek yang melihat tekstur bangunan ini dari luar maupun dalam itu sangat kuat karena bisa menopang kerasnya angin, badai, dan juga mampu menahan guncangan. Maka banyak daripada arsitek-arsitek di luar Sulawesi Tengah maupun luar Indonesia mempelajari keunikan dan keunggulan daripada bangunan ini. Nah, ini adalah rumah adat di salah satu desa, namanya Desa Balane. Saya ambil miring. Ini adalah rumah adat Bantaya. Di Sulawesi Tengah ada beberapa rumah adat sesuai dengan khas masing-masing kabupaten atau masing-masing daerah. Nah, ini kita masih melihat rumah Tambi di bagian dataran Lore. Ini adalah di hadapannya ada situs purbakala yang ditemukan dan dikatakan sebagai situs tertua di dunia. Ini adalah cara pembuatan rumah Tambi. Nah, kita lihat ada dua susun. Nah, di atas adalah tempat menyimpan daripada jagung atau padi ladang. Ini di bagian bawah menjadi ruang daripada keluarga. Nah, kita lihat cara pembuatannya sangat rumit dan sangat unik. Baik, saudara, mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi penonton yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.